Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami pada sesi ini akan melaksanakan praktik coaching dengan Alur Tirta. Saya Gusmalia, CGP Angkatan 9, sebagai coach dan Ibu Linda Juliharti sebagai coachee pada sesi ini. Baiklah, mari kita mulai ya Bu Linda. Baik, Bu Lia. Assalamualaikum Bu Linda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bu Lia bagaimana? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga. Alhamdulillah. Baik, Bu Linda. Pertama-tama, mari ya kita bahas terlebih dahulu, pada sesi ini, tujuan pertemuan kita pada malam hari ini. Bu Lia dengar Bu Linda itu kabarnya ada masalah ya? Iya. Iya sebenarnya Bu Lia. Jadi memang sejak baru di kelas 5 yang tahun kedua ini ada agak berat masalah pada peserta didik. Jadi mungkin dengan coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya emban saat ini. Baik. Menurut Bu Linda kira-kira apa ya yang menjadi penyebab utama masalah itu? Kenapa ya bisa terjadi? Sebenarnya masalahnya adalah di kelas yang saya ampu sekarang ini, itu, kebetulan kelas 5 ini adalah tahun yang pertama dipegang, karena dulu sebelumnya itu adalah, kelas 6. Jadi karena sekarang ini sedang, kuliah, pendidikan S2, jadi minta kepala sekolah untuk turun ke kelas 5. Dan kebetulan sekolah kita itu di-regrouping, dari 2 sekolah menjadi 1 sekolah. Jadi kebetulan siswa yang saya ajar ini, siswa dari SD sebelah gitu, yang sudah disatukan sekarang. Nah, kebetulan di kelas saya ini udah kelas 5, ada 3 orang siswa yang belum lancar membaca gitu. Jadi kadang kita kewalahan dari udah hampir nih sekarang udah mulai semester 1 ini udah hampir habis kan, udah mau ke Desember ujian semester nih. Belum menemukan, istilahnya sudah dilatih, tapi, belum menemukan solusi yang pas, sehingga progres dia itu belum juga ada nampak bagi sekarang itu, sampai sekarang 3 anak tersebut. Itu ada 2 yang laki-laki, 1 perempuan. Itu Bu Lia. Luar biasa ya, Ibu. Baik, Terus kira-kira kan barusan kita udah identifikasi ya masalahnya Bu Linda. Coba sekarang kita fokus kira-kira rencananya Bu Linda nih apa ya ke depannya sama masalah yang ada, terus rencananya Bu Linda maunya gimana? jadi rencananya, kemarin itu kita udah buat, rencana untuk memanggil orang tua. Udah memanggil orang tua, bukan rencana lagi, udah memanggil orang tua dan udah dilaksanakan. Ketiga anak tersebut sudah dipanggil orang tuanya dan disampaikan permasalahan masing-masing. Cuman setelah dipanggil orang tua, belum ada nampak perubahan bagi anak tersebut gitu. Mungkin karena apa ya, satu siswa itu ada dua. Kalau dua, satu lah ya. Satu yang ekonominya memang susah sekali ya. Jualan jualan jengkol di pasaraya. Kadang bahkan orang tuanya itu mengambil barang itu ke pasaraya tengah malam jam 2 gitu kan. Kemudian anak ini kadang ada juga yang ikut malam itu bantu orang tuanya, sehingga malam tidur di pasaraya katanya kan. Yang kedua, anak ini dulu kata orang tuanya itu, pernah jatuh kepalanya ini waktu kecil gitu. Jadi karena mungkin pernah jatuh itu jadi ada efek, agak lambat dia dalam merespon sesuatu gitu. Kemudian yang ketiga, anak ini memang kemampuannya kata orang tuanya, yang ketiga ini, yang kedua tadi ekonomi alhamdulillah bagus itu. Nah yang ketiga ini, itu ukurannya sedang juga, tapi orang tuanya sebagai kuli di Mentawai, dia orang tuanya yang papanya di Mentawai, mamanya di sini. Cuman orang tuanya peduli, cuman kontribusi dari orang tua agak kurang gitu. Jadi sehingga apa yang kita sampaikan setelah panggil orang tua itu belum ada progres nampak gitu.
Jadi rencana ke depannya setelah panggil orang tua itu nah apa mau membuat apalagi itu rencananya akan membuat siswa ini bisa untuk membacanya itu lancar. Jadi rencananya lagi adalah mungkin disediakan waktu nanti untuk siswa ini lagi gitu. Itu rencananya. Waktu khusus gitu ya, Bu, ya? Khusus gitu. Bagus loh Bu Linda. Itu rencana yang keren sih menurut Lia, karena memang kan orang tua faktornya juga, lingkungan juga. Iya. Jadi menurut Lia itu adalah rencana yang ya rencana yang masuk akal, rencana yang cukup bagus, luar biasa sekali. Keren ya Bu Linda. Kira-kira ada nggak langkah konkret yang bisa Bu Linda lakukan, misalnya lebih konkret lagi, ada nggak ya kira-kira? Jadi rencananya itu setelah memanggil orang tua, jadi rencana udah dibuat dipanggil anak itu masing-masing dulu. Kemudian setelah panggil anak itu masing-masing, jadi rencana kalau memang anak itu setuju, kita setelah kan ini anak SD ini kan pulangnya jam 12 itu. Jadi setelah jam 12 sedangkan guru-guru pulang kan jam 2. Nah, jadi dari jam 12 kita kan sholat zuhur dulu, istirahat dulu. Setelah itu baru kita menyediakan waktu untuk anak yang 3 orang ini gitu. Jadi itu rencana konkretnya. Dipanggil dulu satu persatu anak tersebut. Kemudian baru membaca, disediakan waktu khusus pulang sekolah. Itu rencana. Keren ya Bu Linda, meluangkan waktu loh. Nah, itu yang beratnya. Kadang ya itulah, kita di jam seharusnya kita jam istirahat kan, kita harus menyediakan waktu untuk anak-anak, karena itu yang enggak beratnya sekarang. Tapi ya benar itu tugas sirang guru ya. Iya iya betul, semoga itu bernilai ibadah ya Bu Linda ya. Jadi biar Allah aja yang balas ya. Amin. Baik Bu Linda, pada sesi ini kira-kira setelah cerita sama saya, gimana nih perasaannya Bu Linda? Kalau cerita ini alhamdulillah seperti apa ya, rasa punya teman cerita yang sehingga beban yang kita pikul itu rasanya berkurang gitu kan. Udah mulai nampak solusi dari permasalahan, sehingga mudah-mudahan ada perubahan nanti di masa yang akan datang. Jadi kita berharap anak-anak ini yang 3 orang ini di tangan kita mereka bisa membaca dengan lancar gitu kan. Iya Yang betul. apalagi di kelas 5 belum lancar membaca, rasanya gimana ya? Iya betul. Miris rasanya. Iya, itu rasanya. Tapi sekarang bercerita dengan Bu Lia, alhamdulillah rasanya insya Allah solusi dan nampak nanti akan dilakukan nanti insya Allah. Bagus Bu Linda. Luar biasa sekali Bu Linda dalam menjalani peran sebagai guru ya Bu Linda. Saya Yes. itu speechless-nya sama Bu Linda yang meluangkan waktu meskipun itu di luar jam dinas ya Bu. Nah, ya. Itu yang apanya. Oke. Rasa lebih tenang dan termotivasi ya. Kalau ketika nanti menurut Bu Lia, ketika nanti udah dilaksanakan apa tuh membaca dengan setiap hari itu, kalau misalnya ada kendala dalam misalnya ada anak tersebut, ada beberapa anak itu yang dari 3 orang itu harus continue gitu. Kadang ada anak nih yang 1 hari ini ingat, besoknya lagi dia udah lupa gitu, kayak yang pernah yang 1 orang tadi yang ekonomi rendah itu membaca ketika ada huruf bergabung dengan huruf nge. Kemudian ketika huruf ny, ny gitu. Itu bisa. Kemudian ketika kita mendikte juga, nah itu yang ditulis tuh ada saja hurufnya yang tertinggal, misalnya sepeda ditulisnya sepda. Jadi kita membaca jawabannya soal yang diberikan itu beda jadinya kan, itu kita nggak tahu nih maksudnya apa nih jawabannya. Iya betul. Jadi kadang trik kita harus juga kita tahu itu bagaimana trik-trik membaca itu mungkin ya. Mungkin Bu Lia ada pengalaman, berbagi pengalaman tentang teknik membaca untuk anak-anak ini, bisa berbagi Bu?
Baik, coba ya Bu Linda. Oke. Menurut saya sih dulu ya untuk, menghadapi anak-anak yang seperti itu, Lia lakukan yang, kartu, bermain kartu. Sebenarnya kan konsep membaca itu memang harus diulang-ulang ya, tapi kan, Iya, iya. anak itu terlahir di lingkungan yang berbeda, terlahir dari keluarga yang berbeda, tentu support-nya, lingkungannya juga mempengaruhi. Jadi kalau kemarin itu sama sih, kita juga pernah berada di posisi yang sama ya Bu Linda. Mhm, Dia mhm. juga Kelas pernah merasakan kelas berapa Bu Lia? itu kelas 4 waktu, tapi itu udah berapa Kelas tahun yang lalu, iya, waktu iya, itu iya. di guru kelas 4. Jadi agak biasanya kan kita taunya kelas tinggi ini udah lancar banget dibaca. Jadi ketika Iya. ada 1, 2 orang anak yang ini jadi merasa agak kaget, "Ini kenapa ya ini?" Jadi setelah ditelusuri ternyata memang ya itu dia orang tua, faktor lingkungan juga mempengaruhi. Yang kemarin itu dia lakukan adalah bikin kartu, dengan kata-kata yang singkat-singkat. Misalnya menyerang, itu kan ada nye-nya, bikinkan Iya, gambar di atas. Jadi emang ya tadi yang Bu Lina sampaikan itu, continue, kuncinya memang continue gitu. Jadi memang harus berkelanjutan. Besoknya ulang lagi gitu. Sampai nanti, per paragraf pun di saat berlatih membaca itu memang sedikit-sedikit, nggak sekaligus langsung banyak. Jadi memang dibuat dulu anaknya happy, dibuat dulu anaknya senang dengan situasi itu gitu. Jadi mereka merasa nggak terpaksa gitu, Bu Linda. mhm, Jadi nanti lama-lama, ya namanya kan learning by doing ya, Bu, iya, iya. berjalan, nggak mungkin hasilnya, prosesnya langsung kelihatan gitu. Iya, 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 iya. Nah, Iya. waktu itu Bu Lia belajarnya, di dalam jam pelajaran atau di luar jam, Di ngajar? luar ya, Bu, di luar. Jadi Di waktu luar? waktu mereka udah pulang, nanti disampaikan ke orang tua bahwa ada, waktu belajar tambahan. Sampai orang tua yang nanya, "Ini nambah lagi uangnya atau gimana?" Gitu ya. Oh, itu emang enggak, ini murni ya untuk belajar bersama. Jadi, Iya, iya. karena minatnya belajar ada, tapi mungkin, di luar orang tua tidak bisa membersamai, kemudian lingkungannya itu tadi. Jadi oh oh kalau gratis, saya mau Bu, gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Palingan itu nggak sampai 2 jam juga kan Bu Linda, mereka Iya, lebih banyak bermain, heeh, iya, iya. sambil-sambilan kita juga bisa sambil bikin modul gitu-gitu ya, itu Iya, bisa, iya, iya. heeh. Oke. Berarti, berarti anaknya berhasil sampai membaca ya di tangan Bu Lia ya? Alhamdulillah kelihatan ya progresnya, maksudnya itu kurvanya naik, Oh, selancar seperti harapan orang dewasa tentu belum ya Bu, tapi iya. sejauh yang saya amati itu progresnya naik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi mendengarkan cerita dari Bu Lia, pengalaman dari Bu Lia, termotivasi, saya jadi termotivasi, lebih lebih tenang lagi sehingga apa, berarti ada loh, teman yang juga seperti ini. Jadi mungkin bisa, mencobakan nanti karena memang pakai kartu itu belum apa, belum Belum mencoba. mencobakan lagi iya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan, solusi, dengan pengalaman yang diberikan oleh Bu Lia, bisa teratasi dan ada perubahan bagi anak murid saya nantinya. Terima kasih Bu Lia. Iya Bu Linda, semangat selalu ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan melakukan praktek coaching, di mana saya sebagai Lina Joharti itu sebagai coach-nya, kemudian Bu Gusmalia sebagai coaching-nya. Kita mulai ya Bu Lia. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lia. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Linda. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai yang kita Alhamdulillah. inginkan. Oke. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab sesuai dengan tujuan kita malam ini yaitu melakukan coaching. Ada hal yang khusus yang ingin Bu Lia sampaikan atau diskusikan? Silakan Bu Lia. Baik, sejujurnya ya Bu, saya itu merasa tegang gitu ya, Kenapa sih? karena belakangan ini ada beberapa tantangan sih di dalam, eee, lakonnya itu ya, maksudnya dalam pekerjaan itu jadi bikin Lia itu sulit untuk mencari solusi, apalagi kami itu sekolahnya sekolah swasta, jadi punya target sendiri, harus memiliki ya, namanya juga sekolah swasta ya, Bu. Jadi
ada saat-saatnya Lia itu harus memimpin rapat di sekolah, kemudian, ada juga diminta untuk menyampaikan beberapa program dari yayasan. Jadi agak ya seperti itulah, Bu. Oke, saya menghargai sekali kejujuran dari Bu Lia. Mudah-mudahan, coaching yang kita laksanakan kali ini, dapat, menemukan, solusi bersama sehingga, Bu Lia nanti, bisa menjalankan aktivitas di sekolah dengan lancar. Khusus yang mendalamnya itu kira-kira tentang apa, Bu Lia? Mungkin bisa Bu Lia ceritakan malam ini lebih mendalam boleh juga. Kalau yang untuk itu sepertinya di akhir sesi aja ya, Bu, ya. Oke, siap siap. Oke, Bu Lia, apa tujuan Bu Lia mencapai dari sesi coaching ini menurut Bu Lia apa? Sebenarnya pada coaching ini saya lebih ke ingin untuk, meningkatkan keterampilan atau meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Seperti itu, Bu, karena sejujurnya saya itu orangnya kurang pedean, terus lebih ke banyak was-wasnya gitu, takutnya nanti banyak ngomong tapi yang penting itu nggak keluar gitu loh. Oh Jadi gitu. ya butuh itu selebihnya kayak harus punya keterampilan nih sepertinya keterampilan presentasi, keterampilan menjelaskan, itu sepertinya harus dimiliki gitu, Bu Linda. Oh gitu. Kalau menurut Bu Lia kira-kira definisi akhir yang dari Bu Lia harapkan itu apa? Tujuan Ingin akhirnya. iya, saya itu ingin, bisa untuk presentasi dengan percaya diri, presentasi di depan semua orang itu dengan percaya diri dan terkesan semua orang tuh bisa terkesan dengan presentasi yang, saya sampaikan gitu. Karena ini sebenarnya tuntutannya dari sekolah, jadi merasa agak kurang nyaman di posisi ini gitu, Bu Linda. Oh seperti itu, oke. Jadi menurut, Bu Lia, apa ukuran keberhasilan dari coaching kita ini, menurut Bu Lia? Eee, Lia bisa presentasi dengan lancar dan tanpa ada rasa gugup dan tentunya bisa dapat feedback positif dari teman-teman gitu. Oke, bagus sekali ya Bu Lia ya. Oke, sekarang kita masuk pada tahap identifikasi. Kira-kira yang menurut Bu Lia merasa kesulitan dalam presentasi itu yang mana? Eee, Sejujurnya ya Bu Linda, setiap, saat presentasi itu, Lia sering merasa lebih gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Bahkan terkadang, saya merasa kalau sering ini halnya penting sekali untuk disampaikan dan itu bisa jadi poin yang saya lupakan nanti saat presentasi di depan teman-teman. Sehingga informasi yang harusnya disampaikan itu bisa diterima dengan baik kalau saya jelaskannya secara runtut, tapi malah berbalik gitu ya. Sehingga informasi yang saya berikan itu tidak runtut dan hasilnya teman-teman atau audien itu nggak linglung jadinya gitu, Bu Linda. Hmm. Kira-kira menurut Bu Lia, perasaan itu muncul, seperti apa ketika sampai lupa-lupa dengan kata-kata? Bahkan tujuan poin dari kita bicarakan lupa itu bagaimana kira-kira ceritanya itu? Iya, ini sebenarnya lebih ke rasa takut ya, takut tidak bisa memberikan, kesan yang positif sama audien, sama teman-teman. Itu sangat gugup sekali. Jadi apabila materi yang disampaikan itu adalah misalnya program-program sekolah, itu kan perpanjangan tangan dari yayasan ya, kalau kami yayasan. Jadi itu memang sudah dirancang bersama oleh yayasan, itu kan rancangan dari yayasan itu good sekali. Nah, ketika saya Yes. menjadi perpanjangan tangannya, takutnya nanti itu tidak tersampaikan sesuai dengan harapannya yayasan gitu. Karena saya ini adalah saat menjelaskan, saat, presentasi program-program itu, menjelaskan itu dengan tidak runtut, tanpa saya, ada unsur, seperti itu. Jadi agak ya saya merasa itu ada tekanan untuk menyampaikannya itu sesuatu yang tidak sempurna. Terkadang meski ada yang saya sampaikan itu sudah cukup, bisa membuat orang lain itu mengerti, namun saya pribadi sih, selalu merasa ini udah bagus atau belum sih? Ini udah bisa dipahami oleh teman-teman itu atau belum sih? Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan kita dengan, bersama-sama dalam coaching ini
kita bisa menemukan mengatasi hambatan dari perasaan takut Bu Lia tadi, perasaan tertekan tadi, sehingga bisa tampil dengan percaya diri mungkin ya Bu Lia ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik sekarang kita merancang rencana aksi lagi. Menurut Ibu Lia dalam mencapai tujuan presentasi yang tadi itu bagaimana rencana yang akan Ibu Lia inginkan? Sepertinya ya Bu, saya harus mungkin akan mempersiapkan presentasi itu yang baik, kemudian presentasinya itu yang menarik, dan sebagai orang yang tiba-tiba lupa yang mau dibilang atau tidak runtut, saya sepertinya perlu menulis kata-kata kunci atau kata-kata yang jadi perlu ditulis. Jadi tidak hanya diingat, tapi perlu juga ditulis kata-kata kunci dari poin-poin yang akan saya sampaikan gitu. Kemudian, perlu juga cari referensi seperti ice breaking yang seru, kekinian, sehingga pusat perhatian, audien atau teman-teman itu bisa fokus ke saya. Jadi saya itu harus menarik dulu gitu di mata audiens gitu ya. Audiensnya gitu. Iya. Tapi jangan sampai keenakan nanti ice breaking nanti lupa poin pentingnya. Oke, selain dari mempersiapkan kata-kata kunci tadi, mungkin ada lagi prioritas yang lebih penting lagi mungkin Bu Lia yang pas rencana Bu Lia nanti. Selain prioritas Prioritasnya itu kalau menurut Lia sih mempersiapkan materi presentasi tentunya, karena kan materinya adalah kunci utama ya Bu Linda. Jadi memang betul-betul dipersiapkan presentasinya dengan baik, dan kayaknya untuk lebih percaya diri itu memang harus rajin-rajin berlatih ya, berlatih di kamar, berlatih mengeluarkan kata-kata biar runtut gitu ya. Iya, Jadi iya. saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi latihan itu tentu akan bisa membantu saya untuk mengatasi rasa gugup. Iya. Jadi pernah lupa Bu Lia dulu ya kata-kata sampai tujuan yang akan dibicarakan itu lupa ya. Iya, karena tambah lagi nanti kalau audiennya aktif, maksudnya, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Terus kita saat, itu tuh kan juga terhukum oleh waktu ya Bu Linda ya. Jadi Ya, lebih betul. kayak nanti di poin-poin akhir di saat mereka atau teman-teman udah di model baterai yang udah mulai agak off gitu ya, terus kita mau bahas pembicaraan yang intinya. Jadi rasanya tuh nggak puas, seperti itu Bu Linda. Iya, 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 betul sekali. Jadi langkah-langkah yang Bu Lia rencanakan itu sebenarnya udah terstruktur dan sudah sangat bagus sekali menurut saya sendiri itu sudah mengatasi dari tantangan yang masalah yang sedang Ibu Lia hadapi sekarang ini ya. Kemudian kita masuk ke sesi tanggung jawab. Kira-kira apa komitmen dari Bu Lia terhadap rencana yang telah dirancang tadi? Komitmen untuk mempersiapkan sejauh ini ya Bu, saya selalu berkomitmen untuk, eee, mempersiapkan materi itu dengan baik. Saya harus berlatih, kemudian yaitu mencatat hal-hal yang harusnya penting. Ini poin pertama yang harus disampaikan, ini poin kedua yang harus disampaikan, jangan sampai lupa, seperti itu kira-kira Bu. Jadi kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Lia dalam menjaga komitmen ini misalnya? Eee Saya akan berusaha untuk meminta bantuan teman sejawat atau mentor, saya punya mentor, untuk membicarakan atau untuk memberikan feedback terhadap progres saya gitu, sehingga bisa membantu saya untuk bisa berlatih presentasi. Saya juga percaya dukungan dari teman-teman, lingkungan sejawat saya itu cukup positif sehingga bisa membangun dan bisa mendorong motivasi saya. Mantap sekali ya. Yang Bu Lia ceritakan itu sebenarnya sudah merupakan rencana aksi yang sangat sudah bagus sekali, sesuai terstruktur sehingga kedepannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Menurut Bu Lia setelah Bu Lia bercerita di saat sesi coaching ini, bagaimana perasaan Bu Lia? Eee, Makin bersemangat ya, Bu. Maksudnya saya merasa dapat energi positif yang baru nih, ternyata saya tuh benar-benar di-support sama Bu Linda. Maksudnya ini kan hanya rancangan saya aja nih, ternyata dari Oke. setelah kita coach hari malam ini, jadi saya mulai berpikir, "Nah, sepertinya saya ada dapat dukungan nih," gitu. Iya, iya. Jadi saya merasa ada energi baru.
Iya, oke. Berbagi pengalaman juga Bu Lia, kalau kita misalnya berdiri di depan itu untuk tampil percaya diri memang betul sekali Bu Lia. Yang pertama, materinya itu yang pertama harus kita kuasai dulu ya. Kalau Iya, materi itu belum termakan secara matang di kepala kita, maka di saat nanti ada yang lain bertanya ini itu kita jadi kehilangan kan. Nah, itu yang iya pertama. Mas. Materi itu harus kita kuasai dulu. Yang kedua, audiensnya itu siapa-siapa aja. Kalau misalnya ada audiensnya orang yang di usianya lebih di atas kita, atau ada usia yang di bawah kita, atau yang sesama kita. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkan kata-kata yang istilahnya sesuai pada tempatnya gitu. Nah, kemudian mungkin berbagi pengalaman juga sebelum tampil presentasi itu bisa mungkin Bu Lia membaca doanya Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan itu ada artinya min lisani yafqahu qawli. Jadi jadikanlah lisanku ini mudah dimengerti oleh orang-orang lain. Jadi ketika kita berbicara yang sebelumnya kita nggak terpikir nih dalam kepala kita nih, tapi ketika kita saat berbicara ada saja ilham yang menunjukkan kita, oh, ini yang disampaikan gitu. Jadi uh, ada efek dari doa itu paling tidak sedikit gitu. Bismillah dari wesri amri wa datam milisanya qauli itu kita baca dulu sebelum sehingga orang lain ngerti apa yang kita sampaikan. Pertama tadi itu berdoa, yang kedua materi kita kuasai, yang ketiga lihat audiensnya. Nah, yang keempat tadi bagus juga menurut beliau itu rencana aksinya itu memberikan ice breaking sehingga mereka tertarik ke kita gitu kan. Jadi Iya. ketika suasana udah nyaman, mereka udah fokus nih, kita sampaikan lagi tujuan penting dari materi yang akan kita presentasikan. Oke, jadi mungkin Bu Lia terus berlatih, semangat, kemudian rencana aksi yang dibuat itu dilaksanakan, terus berlatih, kemudian mudah-mudahan kegiatan kita, coaching kita kali ini untuk pengembangan diri Bu Lia ke depannya bisa menjadi sebuah komunikasi efektif baik di tempat kerja maupun dengan orang lain nanti. Oke, Bu Lia. Baik. Terima kasih banyak Bu Linda. Sarannya luar Oke, biasa. sama-sama Bu Lia. Semangat ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.